Halo, shalom semua. Hari saya mau sharingkan pesan Roh Kudus tentang gambar diri yang rusak. Jadi saudara, Roh Kudus ingatkan saya saudara bahwa saya harus sampaikan ini saudara. Karena banyak anak Tuhan tuh yang gambar dirinya masih belum pulih saudara. Jadi contoh saudara, eh, contoh ya ciri-ciri orang yang gambar diri rusak saudara. Mereka ini saudara akan sering membanding-bandingkan diri mereka dengan orang lain. Mereka ini akan sering membesar-besarkan masalah mereka saudara. Karena ada roh mengasihan diri sendiri sudah dalam diri mereka. Itu akibat gambar diri yang rusak saudara ya. Dan saudara bahkan dia ini orang yang gambar diri yang rusak saudara, mereka ini mengingini untuk menjadi orang yang lain saudara. Misalnya mereka saudara mengidolakan artis ya, mereka ini ingin terlihat seperti artis ini saudara, cara berpakaiannya, cara penampilannya itu saudara. Makanya Tuhan itu melarang untuk mengidolakan apapun saudara, karena ya itu saudara akibatnya saudara. Tanpa kita sadari saudara, karena Tuhan Yesus pernah kasih tahu saya saudara bahwa engkau akan sama seperti yang engkau sembah. Ya kalau engkau sembah setan saudara, maka ya seperti satanis saudara, kelakuanmu tuh jahat-jahat saudara. Tapi kalau engkau menyembah Tuhan saudara, maka yang ada engkau hanya ada kasih saudara, karena hal itu kasih. Karena engkau akan sama seperti yang kau sembah saudara. Kalau engkau sembah idolamu melebihi Tuhan, maka engkau akan seperti idolamu saudara. Makanya banyak saudara anak Tuhan juga yang operasi plastik ya kan, yang mengubah bentuk tubuhnya saudara, karena gambar dirinya rusak saudara. Itu sudah ciri-cirinya orang yang gambar dirinya rusak saudara. Dan kerap kali saudara bahkan tidak bisa mengontrol emosinya, perasaannya saudara, karena jiwanya rusak saudara. Ya ini juga yang terjadi sama saya saudara. Jadi dulu saudara, sebelum Tuhan tangkap saya saudara, saya itu saudara pribadi yang minder. Saya itu tertutup saudara. Saya itu pesimis, cepat putus asa segala macam. Karena itu semua terjadi karena saya dulu ya waktu itu lahir di keluarga yang susah ya, dari lingkungan yang keras saudara. Jadi ditambah lagi saya broken home saudara. Saya ditinggalkan sosok ayah ya, apalagi sosok ayah saudara. Itu figur yang sangat kuat di keluarga ya. Jadi ya itu saudara membuat akhirnya, ditambah lagi penolakan saudara seiman, akhirnya itu membuat saya jadi pribadi yang rusak saudara. Gambar diri saya ini rusak saudara, karena mengalami hal yang sebegitu buruknya saudara. Ya sampai satu ketika Tuhan tuh tangkap saya saudara. Dan Tuhan tuh pertama kali Tuhan tangkap saya bertobat. Tuhan tuh bilang saudara, pulihkan jiwamu. Tuhan tuh gak minta apa-apa saudara. Tuhan tuh pertama bilang pulihkan jiwamu. Ya saya bilang sama Tuhan gitu kan, bagaimana Tuhan, karena yang saya alami tuh gak enak ya kan. Difitnah orang, sakitin orang, kata-katai ya kan, dibully ya kan, ditinggal oleh ayah saya segala macem. Dan Tuhan bilang saudara bahwa saya itu harus berdamai dengan keadaan. Jadi sudah pertama saudara yang harus kita lakukan ya, untuk memulihkan gambar diri kita yang rusak, kita harus berdamai dengan keadaan saudara. Jadi berdamai dengan keadaan ini saudara, kita terima saudara. Mungkin kau lahir dalam keluarga yang susah, atau mungkin mungkin kau lahir dalam kondisi yang cacat ya kan, atau kau mungkin dalam keluarga yang broken home. Kau terima saja saudara. Oh ya, aku lahir dari keluarga broken home, aku mengucap syukur, karena dengan ini Tuhan akan memuliakan namanya dalam hidupku. Itu saudara. Dan itu juga yang dilakukan Daud saudara. Makanya kalau kita tahu juga saudara, di kitab-kitabnya dia itu berdamai dengan keadaan saudara. Misalnya, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menerima aku. Itu bagaimana saudara? Daud itu berdamai dengan keadaan. Dan itu saudara, bagian kita saudara, kita berikan bagian kita yang hancur saudara kepada Tuhan. Dan nanti Tuhan yang pulihkan. Kita bilang ke Tuhan saudara, apa yang kita lalui saudara, mungkin berat, mungkin kita itu seperti saya bilang, mungkin kita disakiti orang, mungkin kita ditinggali orang yang kita cintai. Jadi kita bawa ke hadapan Tuhan saudara. Jadi kita berdamai dengan keadaan, kita terima itu semua saudara, kita terima saudara. Tapi kita tidak berpaku saudara pada itu semua, tapi kita harus melangkah saudara. Itu orang berdamai dengan keadaan. Jadi tidak ada lagi penghakiman iblis ya dalam dirimu. Jadi ketika engkau melangkah ya, engkau tuh sudah plong saudara, karena engkau sudah berdamai dengan keadaan, karena engkau sudah berdamai dengan masa lalumu. Jadi ketika engkau melangkah ya, iblis itu tidak akan serang engkau saudara. Misalnya ketika engkau melangkah ya, engkau belum berdamai keadaan dengan situasi masa lalumu yang mungkin kau pernah dikhianati orang ya kan. Iblis itu akan serang saudara. Ketika engkau melangkah,
nanti lu akan dihianati lagi lo sama orang lo. Nanti kau akan merasakan yang pernah kau alami dulu loh. Itu saudara, iblis itu akan menjadi celah yang besar saudara untuk iblis menyerang kita. Makanya mulai hari ini berdamai dengan keadaan saudara, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan Tuhan saudara. Ya saudara, itu saudara kita, bagian kita saudara, kita kasih ke Tuhan saudara, bagian kita yang hancur. Kita ngomong sama Tuhan saudara, apa yang apa membuat kita tuh rusak saudara. Mungkin perkataan orang saudara, itu juga saudara yang bisa membuat gambar dirimu rusak saudara. Mau mulai hari ini saudara, kau harus berdamai dengan keadaan. Izinkan Tuhan saudara untuk memulihkan jiwamu. Saya terbuka saja sudah di hadapan Tuhan saudara. Beritahu saudara segala keluh kesahmu, segala segala rusak-rusak dirimu saudara. Kasih tahu saudara sama Tuhan, berdamai dengan keadaan saudara. Kau terima, walaupun kau mungkin difitnah ya kan, mungkin kau dikhianati, mungkin kau dikata-katai, terima itu, terima saja saudara itu semua. Berdamai dengan keadaan itu saudara, bukan kita mengeluh saudara, bukan kita marah-marah saudara dengan apa, atau mungkin kita membenarkan diri saudara, bukan itu saudara. Berdamai dengan keadaan itu saudara, berbicara kita tuh menerima keadaan kita saudara, menerima saudara, karena kita nggak enak saudara, tapi kita terima saudara, karena kita percaya saudara bahwa rancangan Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita saudara. Karena saudara, kita ini diciptakan Tuhan saudara dalam kemuliaannya saudara. Jadi kita ini diciptakan Tuhan saudara lebih mulia dari segala ciptaan, dan bahkan kita ini akan menghakimi malaikat tuh saudara. Nah makanya saudara, mulai hari ini pulihlah saudara gambar dirimu, berdamai dengan keadaan, terima apa kondisimu, apa yang pernah kau alami, terima itu semua saudara, dan kau hadapkan ke Tuhan ya kan, supaya Tuhan tuh memulihkan keadaanmu, memulihkan gambar dirimu, sehingga tidak ada lagi saudara penghakiman atas dirimu, tidak ada lagi saudara penghakiman intimidasi iblis saudara. Iblis itu pendakwa saudara. Iblis itu tidak akan mendakwa masa lalumu lagi saudara. Karena kenapa saudara? Kau tuh sudah berdamai, dan gambar dirimu sudah pulih. Yang mulai hari ini saudara, ya, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan Tuhan saudara, supaya saudara gambar dirimu itu pulih, supaya kau tahu saudara jati dirimu itu siapa. Kau tuh diciptakan Tuhan tuh untuk apa saudara. Dan itu saudara, ketika gambar dirimu pulih saudara, maka kau akan mengerti rancangan Tuhan, maka kau akan mengerti saudara tuntunan Tuhan dalam hidupmu, dan kau akan mengerti saudara kenapa kau mengalami ini, mengalami itu saudara. Seperti saya saudara, saya pun menanyakan Tuhan saudara, kenapa harus saya mengalami hidup susah, mengapa saya harus ditinggalkan orang tua saya, mengapa saya harus mengalami penolakan ya kan dengan orang-orang saudara seiman. Dan Tuhan bilang saudara, bahwa dengan cara seperti itulah aku menjagai kamu, bahwa dengan cara seperti itulah engkau akan menjadi hambaku, engkau akan mengenal aku. Dan saya mengucap syukur saudara, ketika Tuhan Yesus kasih jawab seperti itu, saya itu menangis saudara. Benar Tuhan, kalau saya tidak mengalami itu semua, wah saya itu pasti akan hancur-hancuran saudara, dan saya tidak akan menjadi hamba Tuhan seperti sekarang ini. Dan saya pun pokoknya saya akan menjadi pribadi yang hancur lah saudara. Saya tidak akan mengenal Tuhan saudara kalau saya tidak mengalami hal-hal seperti itu. Jadi mulai hari saudara, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan Tuhan. Itu saja saudara. Tuhan Yesus memberkati.